sampah yang ada di TPA hari ini dengan kisaran 18 sampai 20 ton per hari itu dinikmati sebagian orang saja, Kang. Begitu. Sementara masyarakat tidak mendapatkan benefit, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada yang bisa menjamin hari ini lebih baik dari hari esok. Tapi namun tetaplah berusaha melakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Baraya Widal, selamat datang di Baraya Widal Podcast. Babah menang di mana eta? Orang leuwas. Leuwas oge bahasana rada aneh. Baraya, ketemu lagi dengan saya Ambul Widal Dan saya Wik Tripod. Tripod apa TR? TR. TR, tripod mah batur. Si Biem-biem. Kok baju rada beda ya? bajunanya kembaran. Kapelan gitu. Lain kapal triple kayak mah. Pointres bah. Pointres. Aya Google Play-na tuh. Aya Google Play Store-na. Pilah sampah jadi rupiah. Ini bakal penasaran buat teman-teman di rumah bah. Pilah sampah jadi rupiah, kela runtah jadi duit berarti. Tamu kita siapa bah sekarang bah? Baraya, kita sambut Kang Adin. Aturun. Aduh, Kang Adin. Kumaha damang? Alhamdulillah pangestu sehat. Kegiatan lain naon ya? Hari ini masih ya? tetap promosi Pointras, Kang. Oh. Untuk lebih luas dikenal wabil khusus masyarakat kota sareng Kabupaten Sukabumi, Kang. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan, naon Pointras teh? Oke. Trust. Pasti Soalnya penasaran. baru dengar gitu. Pisan, Tapi dari pisan. nama mah geus keren. Poin. Trust. Tapi artinya Harusnya kan dibacana trace sebenarnya. trash poinnya. Tapi mah point trust. Jadi ente trace-nya lamun macam trust meureun kepercayaan, lamun trace sampah. sampah. Monggo dijelaskeun Kang. Atur nuhun, sebelumnya apa itu point trust? Hari ini coba akan saya jelaskan sedikit apa sih makna point trust. Jadi point trust itu memang secara kata, Kang ya. Itu dari point dan trace, artinya adalah sampah yang memiliki nilai. Nah, hari ini point trust itu menggagas bahwa kalau masyarakat khususnya nih yang mau memilah sampah, maka dari sampah tersebut akan memberikan nilai, Kang. Begitu. Hari ini kan fenomena di rumah tangga nih, kalau Akang nih di dapur, istri buang sampah teh gebrusan ya. Yang basah, yang kering, plek aja Organik, masuk anorganik. gitu. Nah, itu secara klasifikasi itu kan ada 3 jenis kalau yang namanya sampah itu. Organik, anorganik, dan B3. Begitu. Koneng biru jeung beureum. Nah, apa urang sok aya di begitu. rumah sakit. Oh, pesugan teh pernah gawe di tempat sampah. Jadi hari ini point trust itu secara arti kata adalah sampah yang memiliki nilai, Kang. Ya, nilai secara apa hari ini tentunya memang mau tidak mau didefinisikan, diartikan bahwa bernilai rupiah, Kang. Seperti itu. Nominal uang ya. Betul. Nah, dari ketiga jenis sampah tadi yang saya coba sebutkan, kita ada di wilayah anorganiknya. Anorganik kering. Betul, yang kering, sampah kering seperti itu. Kalau hari ini ngomongin masalah sampah anorganik, setiap rumah tangga, setiap industri yang hari ini hidup, yang namanya orang masih bernafas, Kang ya, Pasti nyampah. Pasti nyampah gitu. Dan satu lagi, sampah itu nggak kenal tanggal merah. Oh, Aya terus. Aya. Malahan Ya. ku tanggal merah jadi loba sampah. Ngan ngaruntah we ya. Begitu. Jadi itu secara arti kata memang hari ini point trust juga baru, Kang. Kita startup platform aplikasi pemilahan sampah anorganik berbasis online. Jadi mudah-mudahan apa yang hari ini point trust bisa berikan, hadirnya point trust di tengah-tengah masyarakat wabil khusus masyarakat kota dan Kabupaten Sukabumi ini bisa ngasih manfaat dari nilai sampah anorganik tersebut. Begitu kurang lebih. Sejak kapan point trust dibentuk, Kang? Berbicara histori nih, point trust. Rada caket, Kang. Point trust itu Kapengkerkeun ieu na. point trust itu hadir 2016, Kang. Gitu. Ide dan gagasan itu 2016 ada di satu tempat perkemahan di Cidahu, Javanas, Pak. Nah, founder kita waktu itu melihat fenomena di pegunungan saja, di area camping ground begitu.
kebanyakan yang camping teh ninggalin bekas ya kan. Iya. Gitu Wajib kayak itu mah. botol-botol dan lain sebagainya. Melihat fenomena itu ada keresahan di pegunungan wae ge kieu kondisina gitu kan. Komodi di sisi perkotaan gitu. Akhirnya tumbuh berkembang ide tersebut menjadilah bagaimana kalau kita menciptakan aplikasi pemilahan sampah anorganik berbasis online. Seperti itu 2016 perjalanan kurang lebih sampai dengan tahun 2020 Kang. 4 tahun. 4 tahun itu punya dinamika yang luar biasa. Hari ini saya tim ketiga. Oh, tim Tim ketiga. ketiga sempat bongkar pasang formasi tim sampai 3 kali. Ada beberapa dinamika yang dirasakan di dalam manajemen Pointras itu sendiri sehingga akhirnya bisa launching kita ini di tanggal 2 April 2021. Baru. Gitu. Baru 3 Kemarin, bulan 3 kurang bulan. lebih. Berarti ini Pointras ini asli buatan orang Sukabumi ya? Sangat pituin asli Sukabumi Kang. Oh. Dari mulai founder kita muncul ide dan gagasan juga beliau asli orang Sukabumi. Kang punten motong. Boleh boleh. Benten jeung rongsok naon. Similar, sami wae. Nah, Cuman hari ini emang lebih gaya bahasa Inggrisnya Jeung rada dan digital, online. Bang, ini Poin bentuknya rada digital. di emang digital. Bentuknya digital. filosofi Pointras hadir itu pasti kalau yang seusia saya nih Kang, duka akan ngajamanan atau henteu, aya tukang kokorompong. Oh, ngalaman. Abdi Satu nembe 12 profesi yang tahun hari ya. ini sudah punah. Hampir punah. Hampir mungkin hampir punah, keliling ya bapak-bapak paruh baya nyenak ieu. pakai rancatan Kamaman, korang gitu ya, mengumpulkan sampah bekas anorganik ditukar rewardnya pakai ciki Kang. Nah, ciki. Pakai Pertama sukro. ciki nu baru leudani. Nah, Ieu balang paling ini. seueur ngumpulkeun jeung cincin kan Kang. Saya cincin. Filosofinya dari situ. Jadi mengangkat, mendigitalisasi satu profesi yang hari ini sudah mulai hampir punah, Iya, udah yaitu jarang. kokorompong. Nah, mau tidak mau dengan perkembangan zaman hari ini ada di 2021 ya. Semua sudah serba digital. Kalau saya mengibaratkan hari ini gadget adalah kantong Doraemon Kang. Iya. Betul, semua Sagala ada di situ. aya gitu Iya. ya. Hoyong Iya. naon wae oge, termasuk salah satu kami bisa menjawab hari ini kantong Doraemon yaitu handphone. Jual sampah bisa di handphone Kang sekarang itu. lebih Dapetin kadi. uang, penghasilan tambahan. Apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini ya Kang. Ekonomi lagi lesu, lagi lemah. Mungkin hadirnya Pointras salah satu Solusi gagasannya, ya, solusi bisa nambahin penghasilan buat masyarakat begitu ya, minimal buat token listrik lah ya. Ya. Token Lumayan. listrik nggak usah lagi minta sama si bapak. Ya. Nggak Tunggu, usah. tunggu sampah si bapak we kawan. Jadi tokennya. Jadi token. Nah mudah-mudahan jadi salah satu solutif untuk masyarakat hari ini yang pasti nyampah begitu. Selama masih hidup, balik lagi saya bilang bahwa kita selama hidup nggak akan berhenti nyampah. Terus Iya. kemudian hasil riset kami nih Kang di lapangan bahwa memang sejauh apa kontribusi masyarakat dan kembali manfaatnya kembali kepada masyarakat ketika mereka sebagai penghasil sampah. Di TPA Cikundul sana, mobil khusus di wilayah kota, itu ada limbah anorganik terpilah dan terpilih per hari tidak kurang tidak lebih 18 sampai dengan 20 ton. Kalau kita kasih harga Rp1.000 saja Per nilai kilo. ekonomisnya per kilo, itu kan sudah sekian rupiah Kang ya. 20 jutaan Kang ya sirkulasi di TPA. Nah, Nah, sampah ya teteh. tina sampah. Si Pointras membeli sampah itu. Nah, bukan seperti itu. Oh, bukan. Artinya sampah yang ada di TPA hari ini dengan kisaran 18 sampai 20 ton per hari itu dinikmati sebagian orang saja Kang. Begitu. Sementara masyarakat tidak mendapatkan benefit begitu. Kalau hari ini pemerintah fokus di hilir di TPA, bahkan wacananya katanya tahun ini TPA Cikundul bakalan nambahin lagi perluasan area. Nah, kita Pointras konsen di hulu. Masyarakat sebagai penghasil sampah manfaatnya balikin lagi ke masyarakat, tidak dinikmati sebagian orang di TPA. Yang kita masyarakat sendiri cuma nukok koreh nate ya kan. Ngerti. Nah, itu Huluna idealis nu kita. dihajarnya. Jadi ente nepi ka hilir. Nah, hulunya sebetulnya yang harus dipikirkan. Produksi sampahnya, orang yang memproduksi sampahnya ya hari ini ya masyarakat mau tidak mau. Hari ini juga saya menghasilkan sampah, akan menghasilkan sampah. Betul. Semua orang yang hidup menghasilkan sampah. Tapi coba berbagi pekerjaan hari ini nih. Kalau saya lihat pemerintah Kota Sukabumi ataupun pemerintah Kabupaten Sukabumi berfokus di hilir. Kumacarana ngagedean TPA supaya mahi
sampahna ku masyarakat kota jeung kabupaten gitu nya. Nah hari ini poin trust fokus atuh di hulu yuk. Masyarakat sebagai penghasil sampah balikin lagi manfaatnya kepada masyarakat sebagai penghasil. Ya jadi fokus kita hari ini di sana Kang. Seperti itu, idealis dan hari ini punya misi seperti itu kurang lebih. Ya, jadi kemudian kayak pemerintah nggak usah mikirin ngagedean tempat ke penampungannya. Minimal sampahna hanya sedikit-sedikit. Sampah anorganiknya Minimal sudah tertahan. Organik hungkul nu nyampe ka itu. Nah, jadi kan gitu. minimal bisa membiasakan ke orang bahwa membuang sampah sembarangan itu, lebarin berarti orang micin duit ya. Sebetulnya uang. Iya, Kalau sudah dipilah. Kalau memang udah ada hargaan gitu mah jadi uang ya. Jadi uang gitu kan punya nilai ekonomis kan masing-masing. Berarti kan anorganik, semua bentuk yang anorganik jadi duit. Masuk. Apapun itu yang penting Iya. anorganik. Yang pertama Lamun plastik teh mah sakiloweun plastik teh gitu nya. Minimal dikirim kan berapa? minimal order di aplikasi Pointers itu 1 kilogram kita tarik Kang. Oh, Begitu. nanti Dijemput. ada petugasnya yang datang. Nanti gitu. ada petugas namanya Mitra Pointers yang akan ngejemput order dari pengguna aplikasi kita ke rumahnya langsung. Oh, lain nama lain ngejemput penumpang, ngejemput sampah ya nama. Segmentasi kita berbeda hari ini dengan teman-teman di ojek online. Kalau teman-teman ojek online kan hari ini berfokus kepada orang nganterin dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Atau nganterin barang atau gitu. barang atau makanan. Nah, segmentasi kita hari ini sampah anorganik Kang gitu. Nu dibobonceng teh sanes jalmi, cara namanya. jalmi gitu. Tapi Nama- sampah anorganik. Nama gosen kan gosennya sampah. Bisa. Kan boleh tahu nggak? Boleh. Ya mungkin lebih sedikit menjurusnya. Si sampah yang Akang ambil itu diapain? Ini secara alur kerja dari aplikasi yang pertama adalah user mengumpulkan kemudian dilakukan transaksi melalui aplikasi dijemput oleh mitra. Ya, Yang selanjutnya alurnya adalah dari manajemen kita mengatur tuh Dipilah. operasional. Profesional. Ini ngebagi order ke sini dan lain sebagainya. Nah, kemudian di akhir adalah di inventory kita, di gudang kita kan. Nah, itu Diapain ngapain? sih Nah, gitu kan. itu ngapain? Yang kita terapkan di manajemen Pointers adalah 3R. Reuse, reduce sama recycle gitu. Jadi sampah yang sudah terkumpul, contoh untuk limbah botol plastik misal, itu kita recycle, daur ulang Kang. Jadiin plastik lagi, jadiin kemasan botol lagi, botol minuman ringan begitu. Nah, selain daripada itu juga contoh adalah kertas Kang. Kertas itu bisa didaur ulang, dijadikan bubur kertas menjadi kertas baru. Ya. Nah, kalau kertasnya hari ini sama masyarakat atau pihak-pihak tertentu dibakar, ya berarti yang akan terjadi adalah pohon ditebang lagi Kang untuk dibikin bahan baku sebagai kertas. Begitu. Jadi manfaatnya hari ini Pointers tuh nge-recycle Kang. Nge-recycle barang-barang yang sudah terkumpul di gudang kita sehingga terbarukan kembali dan bisa dipakai kembali. Manfaatnya adalah nanti ke lingkungan juga khususnya untuk beberapa jenis seperti limbah kertas, kardus, duplek, HVS putih, itu kan semuanya bahannya dari alam Kang. Gitu. Kalau ini Iya, nanti iya. oleh masyarakat atau siapapun itu proses akhirnya dibakar, maka yang akan menghilang adalah pohon nanti. Iya betul, karena kan pohon penghasil Karena kertas. pohon. Iya. Cari pakai meja. Arek download Ya, Mangga. jadi mitra. Dan jadi jadi dia mah penghasil sampah terbanyak. teraktif. Teraktif ya. Asli Betul. bisanya Bisa. Arek asli. Bisa. Itu di Google Play udah ada ya. Di Google Play Store kita sudah ada Kang. Jadi hari ini buat teman-teman atau masyarakat pengguna Android khususnya udah bisa gitu. Tapi untuk yang App Store nih, Ya, belum ya. teman-teman iOS itu masih on proses. Ternyata Rada ribet. agak sedikit susah dibanding No, yang apel-apel satu gitu ini. Pajaknya rada hese. Jadi ganti we ku Danas. Gitu. Kang, biar para hulu Mangga. para hulu tertariknya. Jadi daripada ayeuna dikumpulkeun dibawa ke tukang runtah, mending karena Google Play we. Sakilo sabaraha, Kang? Anorganik. Nah. Harga fixnya gitu. Harga-harga yang hari ini banyak pertanyaan Kang di call center kita, nomor call center kita juga nerima masukan juga beberapa pertanyaannya termasuk yang salah satu Akang tanyakan adalah harga. Harga yang kita berlakukan di aplikasi itu sudah kita pampang di etalase kita di Instagram kita Kang @pointtrust.co.id. Jadi diupdate per setiap kurun waktu tertentu ya tergantung karena memang harga nilai ekonomis dari turun limbah naiknya, anorganik itu turun. fluktuatif. Bisa hari ini sekian rupiah, besok bisa turun atau bisa naik. Gitu. Ada kecenderungan hari ini juga memang
masyarakat bisa termotivasi Kang. Kalau sudah melihat wah harganya segini. Arek ngumpulkeun sampah abdi ge kan. Mangga. Bah cicing bah. Heeh, arek kitu mah. Oh berarti harganya mah Akang nggak bisa buka, lihat aja di Instagramnya ya. Betul. Itu udah lengkap banget apa yang kita jual dari mulai minyak jelantah nih, ibu-ibu. Ya, sisa penggorengan ikan asin Eta mah tong organik. dibabetkeun. Itu masuk juga ke dalam kategori jenis limbah yang kita terima, Kang. Oh. Begitu. Anorganik oke. Mohon ada masuk. yang khusus ada gitu. Ada bisa. gitu. Kecuali Oli, kalau oli. oli itu masuknya B3 Kang. B3. Jadi harus pengelolaannya melalui waste management B3 tersendiri. Tapi bukan bisa ke poin trust enggak berarti. Enggak. Oh, Jadi kalau beda. kita ngelola itu nanti nyalahin prosedur, Kang. Oh, Nah, ada hak masing-masing ya. Betul. Hari ini minyak jelantah kan digunakan sebagai bahan biosolar ya. Gitu, Iya, iya. yang diterima yang memang punya nilai ekonomis. Ulah Gitu. dikena rantai motorkeun wae geura minyak jelantah. Atau enggak dibuang ke tempat pencucian gitu. Nanti kan mencemari lingkungan nanti ya dan lain sebagainya. Mending dikumpulin sedikit demi sedikit. Nah minimal udah 1 kilogram Itu nih. teh berarti tarik. kan si founder teh gara-gara ka gunung kamari merenya Bisa. ningali anu camping, balalikna ninggalkeun runtah. Iya. Pondarnya mungkin berpikiran begini, daripada aing ngutruk wae barudak micen sampah mendingnya nyen solusi gitu. Kumaha ame teu micen sampah sembarangan. Google Play berarti nasionalnya. Betul. Hari ini Internasional juga lah. Internasional yang bener. download aplikasi Pointers itu sudah sampai ke Jawa Tengah, Kang. Gitu. Ada juga yang nanya ke Jawa nge-DM. Tengah. Berarti si pelayanan Point Trust ini udah se-Indonesia. Nah, hari ini untuk cakupan wilayah karena Ah. kita startup nih Kang baru mulai April nih ya, 2 April kita Ah. launching udah downloader kita atau pengguna aplikasi kita Jawa Barat, di Jawa Barat. masih role model di kota dan kabupaten Sukabumi. Oh. Begitu. Jadi sebelum ekspansi keluar nih, nah kita mau berfokus dulu buat Sukabumi. Apa yang bisa kita berkontribusi berikan untuk kota kelahiran saya, Kang. Gitu ya, Sukabumi tercinta, kota dan kabupaten. Ini jangan dulu ke yang lain lah gitu. Sebelum juga nanti Kalau udah maksimal di sini nah baru ya. gitu. Ini juga untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi baru sebagian aja, Kang. Kalau misalkan dari wilayah kota itu ke sana ke Selabintana udah ada. Terus kemudian dari wilayah Ciberem sampai Sukaraja udah ada. Nah, dari Cisaat sampai ke Segog tuh rel kereta Ah. itu bisa tercover. Tapi kalau untuk Karangtengah, Cibadak, Parung Kuda, Cicurug dan lain sebagainya belum. Belum. Jadi mohon Berarti bersabar orang- nih buat masyarakat. Orang yang order download di sana terus order belum ada yang Belum ada yang pick up gitu karena memang ketersediaan mitra Point Trust-nya yang belum ada. Jadi aplikasi ini bisa bekerja ketika usernya ada, mitranya ada, Kang. Nah logikanya kan begitu. Kalau ada yang order nggak ada yang ngambil, nah itu kan nggak bakalan sinkron gitu kan. Aplikasi ini tidak bisa bekerja. Jadi hari ini kami berfokus aplikasi Point Trust bisa melayani secara cakupan wilayah kota dan kabupaten, sebagian kabupaten Sukabumi. kayu Seperti itu. anorganiknya, Bah. Kayu. Kayu anorganik. Kayu nggak termasuk. Oh, tidak. Masuknya organik. Nah, itu alam. Alam. Gitu. Itu mah jian kertas deui we. Yang mudah terurai itu organik, Kang. Dedaunan, sisa-sisa makanan. Tapi kalau yang anorganik itu sampah kering yang waktu terurainya itu cukup lama. Bahkan satu jenis limbah untuk plastik itu bisa ratusan tahun, Kang, terurainya. Iya, Gitu. iya, benar-benar. Kurang lebih. Dari segi keuntungan, Kang, punten ya. Nah, Iya kan, mungkin nanti ada orang-orang teh berarti mitra teh yang pick up-nya ya. betul, yang ngejemput sampahnya itu. Itu si anggap orang yang nge-pick up-nya itu sistemnya gimana, Kang? Itu- Anggap saya daftar jadi mitra. Oke. Mitra teh berarti orang yang ngejemputinnya ya. Kita bahas dari persyaratannya dulu buat jadi mitra seperti apa ya. Yang pertama punya kendaraan roda 2 minimal, Kang. Minimal. Terus kalau punya roda 4, oke mangga gitu ya. Dogong- Yang pick dogongnya. up, nah yang dogong itu bisa. Yang pertama itu, yang kedua punya space atau tempat di rumahnya untuk menyimpan sementara. Karena hasil transaksi dengan user itu dibawa ke rumah mitra. Mau Kang. ditampung dulu. Betul, ditampung nanti oleh manajemen manajemen Point Trust itu dilakukan penjemputan, Kang, ke rumah Oh. mitra. Begitu per 2 minggu sekali yang sudah berjalan hari ini. Berarti saya sebagai kalau jadi mitra Ya. nampung 2 minggu heula nya. Nampung 2 minggu misal bisa sampai 10 atau 15 kilo di rumah, nggak perlu space yang harus gede, garasi lah cukup kalau di Perum. Atau kalau yang di pedesaan tuh biasa di pipir nih, Kang. Pipirin kandang ayam nah. Boleh punya tempat yang dikira cukup untuk menampung 15 sampai 20 kg itu bisa masuk sebagai persyaratan atau kriteria menjadi mitra Point Trust. Terus Selain itu yang selanjutnya persyaratannya adalah memiliki juga rasa
kepedulian dan cinta terhadap lingkungan, Kang. Jadi kalau Oh, hanya ya itu untuk mah. materi saja, orientasinya jadi mitra terus bisa dapat penghasilan, kemudian sisi kepedulian terhadap lingkungannya nggak ada, kalau bahasa saya mah girohnya nggak ada gitu ya. Karena memang hari ini mitra Pointers bukan sebagai profesi utama, Kang. Begitu. Profesi tambahan lah gitu. Iya, side job lahnya Kang ya, Nah, gitu side side project job. ya. Bisa juga di rumah misal punya warung, terus kemudian menghasilkan warungnya juga kan, menghasilkan limbah organik. Yuk ditarik juga seperti itu. Karena memang kondisinya belum ideal. Hari ini kan downloader kita atau pengguna aplikasi kita ini baru 1050-an Kang. Kokab. Kota kabupaten baru 1050-an, kita bagi 2 aja misalkan ya. 500-an orang berarti sudah produktif. Nah, makanya mitra itu juga belum terbentuk secara masif Kang gitu. Karena melihat pertumbuhan usernya juga hari ini kan baru sekian. Seperti itu. Nah, makanya untuk menjadi mitra hari ini persyaratannya kurang lebih itu aja, 3 aja yang paling inti, karena Kak piraku digagandongnya tegaduh motor mah gitu nya. Terus Nu kadua. masalah pendapatan untuk si mitra. Nah, itu sistemnya bagi hasil Kang Ya. gitu. Jadi setiap transaksi yang terjadi di aplikasi Pointras itu nanti akan ada bagiannya untuk mitra berapa, untuk usernya berapa, dan untuk manajemen berapa. Dari per Begitu. kilo, dari per kilo. Betul, dari setiap per kilo. Kita katakanlah X rupiah lah ya. Hari ini saya nggak bisa bongkar berapa nominal yang pastinya, karena tergantung daripada quantity atau jumlah Sampahnya. sampah yang dijual di aplikasi itu. Makin besar makin gede. Motong. Si mitra berarti saat dia ngambil dari Mm-mm. penyampah, User. Dari Ya, user. nah, ditalangin dulu dong sama si pick up. Nah, masalah uangnya nih. Iya. Hari ini tidak bermain real cash. Hari ini main e-money, Kang. Dana goib. Elek- Maksudnya Ah, ada aplikasi. Elektronik money gitu kan. Jadi setiap transaksi nih, contoh Akang order, saya mitra nih, saya ngejemput. Contoh kardus misal dihargai X rupiah atau 1.000 rupiah lah katakan. Anggaplah segitu. Akang punya 10 kilogram, berarti kan Berarti nilai 10.000. transaksinya 10.000. Heeh. Nilai 10.000 ini akan transformasi ketiga bagian ini. Nah, manajemen, pick up. Manajemen, usernya sendiri, Dan mitranya. sendiri gitu. Nanti yang diterima, katakanlah misal keterima cuma 8.000 rupiah User. di user. Nah, berarti uang 8.000 itu hasil transaksi di aplikasi Pointras itu nempel jadi saldo, Kang. Iya, saldo. Jadi saldo. Nah, bagaimana untuk mencairkan saldo di aplikasi Pointras? Itu kita terintegrasi dengan beberapa e-wallet hari ini. Yang pertama ada ShopeePay, Kang. Heeh. Ada OVO, ada juga GoPay. Begitu. Jadi secara instan nih bisa langsung dirasakan manfaatnya. Baba Kang. bisa belanja ke Shopee. Nah, Nganyuk. Cara make duit goib kan, make duit cash. Kan Ari Kerompong mah ambil cash. ya, itu betul. mah di saldo ya. Ya, karena kita hari ini berbasis digital, maka untuk uang lagi untuk digital. uangnya pun paling relevan adalah e-money dan nanti bisa dikonversi ke e-wallet masing-masing. Hari ini memang notabene masyarakat sudah mulai mengenal gitu ya. Betul, hampir kebanyakan E-wallet pakai itu. gitu ya. Transaksi di Jakarta aja nih. Kemarin sempat beli bubur pakai scan barcode Shopee, Kang. Ya, gitu kan. Mungkin di Sukabumi bisa terrealisasi nih. Sudah sebetulnya. Nah, gitu kan Sebagian udah udah juga ada. sebagian udah ada. Nah, hari ini kami mencoba untuk merealisasikan hal itu. Karena mau tidak mau tuntutan zaman hari ini semuanya akan serba terdigitalisasi, Kang. Da, bah, recording oke bisa scan barcode. Nah, gitu. Bisa. Ngan bunga BCA mending teh. cash we. Bener kan? Soalnya nggak beres recording yang dahar langsung gitu. Kalau sudah masuk ke e-wallet, itu kan juga nanti bisa berbagai macam cara untuk tarik tunai ke ATM atau transfer ke rekening masing-masing. Ya, kayak gitu, Kang. Keren, Begitu solusi yang bisa kami tawarkan. Keren pisan. Bah, loba jelema anu beunghar atau jadi konglomerat tina sampah sebenarnya. Iya. Amin. Bos rongsok nih kayak Bos rongsok. Iya, Kang, asli. Dulu ge saya boga tilu bos rongsok tuh. Gitu. Rongsok nyupot wae gitu. Padahal tina rongsoknya. Tapi udah ternyata kan ya Ya. di Tuh, makin menarik terus ya. Tamu-tamu teh semakin edan. kan dia nama hostess semakin rada tiisen ngobrolnya. Diminum dulu, Kang. Siap. Alhamdulillah kita juga Oke. didukung oleh rekan kita dari Mutiaro. Siap. Minuman kesehatan. Nah, untuk para mitra, bila kehausan silakan pesan Mutiaro. Siap. Ini Kang manfaatnya banyak banget Kang. Air Apa aja kesehatan ini. Apa aja tuh? Pokoknya banyak macam rea pisan. Korea bisa ya. Ini saking memang Korea. air untuk kesehatan. Memang air untuk kesehatan.
Produksi Sukabumi bahnya. Produksi orang Sukabumi. Orang Sukabumi. Produksi nama di Bandung. Tapi kayak gitu. Pituin Sukabumi ya. Foundernya memang Sukabumi. Foundernya orang Sukabumi karena kesempatannya hadirnya di Bandung, jadi Iya dia kan? melakukannya di Bandung. Tapi keuntungan dan sebagainya untuk pesantren yang ada di Sukabumi. Iya. Karena beliau juga punya pesantren lah di Sukabumi. Amin, amin. Jadi emang Barokah bisa ya. disebut cai doa lah. Barokah, saya barokah kan. Kembali ke Point Trust. Siap. Target dari Point Trust itu seperti apa, Kang? Di tahun inilah. Tahun inilah minimal. Nu deket Oke. we. Hari ini kita punya target yang pertama adalah masyarakat mulai mengenal. Wabil khusus role model kita ya Sukabumi, Kang, begitu. Ngomongin Sukabumi juga kan hari ini yang ada di kabupaten 47 kecamatan PR besar, Kang, buat kita untuk bisa mempromosikan itu. Apalagi dengan kondisi hari ini keterbatasan karena pandemi, berkerumun, itu juga kan sedang dibatasi. Makanya hari ini saya berterima kasih banyak nih Widal Podcast bisa memfasilitasi Point Trust untuk bisa memperkenalkan nih wabil khusus di masyarakat Kota Sukabumi. Itu yang pertama, Kang. Kita pengen targetan kita hari ini masyarakat Sukabumi mengenal Point Trust. Yang kedua adalah kebermanfaatan, Kang. Gitu. Hari ini kepuasan tersendiri ketika ada user atau Download, pengguna mendownload gitu. Kemudian coba untuk order, dari hasil order ditarik saldonya. Kemudian ngasih komen atau testimoni ke kita dengan tidak direkayasa, langsung japri ke nomor call center. Kang, hatur nuhun sudah meringankan beban keseharian kami untuk ke dapur, katanya seperti itu. Minimal ya beras 1-2 kilo mah gitu, Kang ya. Ngumpulin sampah ada lah gitu. Itu sih, Kang, 2 targetan yang hari ini coba memperkenalkan dan bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Langkah Akang yang udah dilakukan yang hari ini sudah berjalan adalah ya tentunya jelas kita juga di sisi digital marketing sudah jalan. Ada beberapa media sosial kita yang sudah push ya. Pertama di Instagram, kedua ada juga channel YouTube, yang ketiga ada Facebook, WhatsApp call center, kemudian coba main TikTok juga, Kang, gitu. Oh, Akang TikTokan oge. Cuman yang nggak goyang-goyang gitu. Lebih micin ngulungan sampah. Gitu, lebih ngajak aware masyarakat. Yuk pilah sampah. Yuk kita hari ini coba buang sampah di aplikasi Point Trust. Manfaatnya bisa dirasain langsung, dari pilah sampah menjadi rupiah. Sesuai betul, iya. Gitu. Lumayan soalnya daripada dipiceun jadi duit mah puguh we. Iya sih. Ya ada kabeh dengan duit. Ya, karena orang beli botol 7.000. Balik dari 1.000. Lumayan ban. Cashback. Cashback nah. Iya. Bener kan? Kang, gitu. untuk orang yang mau ngedownload sok, Kang, carioskeun tuh itu kameranya. Caranya. Oke. Gimana? Biar user tahu. Media sosialnya terus call centernya silakan, Kang. Buat masyarakat wabil khusus Kota dan Kabupaten Sukabumi yang hari ini mau coba menyulap sampah menjadi rupiah, silahkan download aplikasi kita Point Trust, POINTTRASH, itu ngejanya seperti itu sudah ada di Google Play Store. Betul. Nanti tinggal di download saja, kemudian jangan lupa setelah di download installnya, setelah diinstal nanti harus diregistrasi dulu, isi alamat sesuai dengan domisili masing-masing atau sesuai IKTP. Nah, setelah diisi format form alamat yang ada di fitur kami, di fitur account, ubah profil, nah itu aplikasi sudah bisa langsung digunakan untuk pick up atau order. Nah, hari ini kami bisa memberi info bahwa untuk seluruh 7 kecamatan di Kota Sukabumi itu sudah bisa tercover, Kang. Sudah bisa aktivasi ya. Sudah bisa tercover ketika ada klik order, itu mitranya sudah ada. Nah, untuk area wilayah kabupaten kita baru di sampai Segok, untuk yang di atas itu sampai di Selabintana. Ya, yang bawah sampai Karawang, kemudian Karawang Sentral yang di daerah Ciberem sampai Sukaraja, itu sampai Sukaraja aja gitu. Yang ke bawah sampai Panggilesera. Nah, itu wilayah untuk kabupaten. Yang mudah-mudahan mohon doanya dari masyarakat. Amin. Aplikasi Point Trust bisa menyebar seluruh di 47 kecamatan Kabupaten Sukabumi. Call centernya berapa, Kang?
Nomor call center kita ada di 0823 2003 5400. Jadi bisa japri aja langsung ke call center kita sesuai jam kerja ya. Jam kerja kita dari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sabtu Wih. Minggu kita libur. Medsosnya Media sosial kita untuk Instagram kita @pointtrust.co.id, website kita juga pointtrust.co.id, Instagram kita pointtrust.co.id, kemudian YouTube channel kita ada Point Trust Indonesia, Kang, kayak gitu. Mantap, juara. apaleun deui kabeh. Apa curiga Kang di wartosan bade podcast tiraha ku si Babah. Dua dinten kapungker Kang. Kapangkeun heula. Juga ngaleseng teh kan. Keren Kang, ieu manfaat pisan bener asli bah ieu mah. Ari Iya. kucenan runtah we ah. Sekaligus informasi ke Iya, jelas. rekan-rekan Iya. ke Baraya Widal bahwa tongok kari picen sampah teh. Kumpulkeun heula geus aya 1 kilo, buru-buru order. Minimal sekilo ya tadi ya. Minimal Bisa 1 pick up. kilo kita angkut, Kang. Nah, gitu. Tapi dah dengan 1 kilo bari 1.000 mah salebarnya. Nah. 10 kilo ya. Bahkan memang yang fenomena hari ini terjadi itu saldonya itu dibiarkan mengendapkan. Iya, Jadi serunya iya. itu nih kalau udah misalkan 50.000 baru nih banyak yang narik, Heeh. yang tarik saldo ke kita. Alhamdulillah kurang lebih hari ini sudah sangat banyak frekuensi yang menarik gitu ya, dari memang perlu waktu gitu kan ngumpulin sekilo itu ya. Iya. Ya rata-rata kita estimasi 3 sampai 5 hari gitu kan bisa ngumpul sekilo. Nah, kemudian juga yang hari ini secara segmentasi ini Kang di user kita atau pengguna aplikasi kita itu tadinya generasi muda ke bawah Kang, 35 ke bawah lah gitunya. Ternyata yang paling banyak mengunduh itu, mendownload itu adalah mama-mama muda Kang, 35 ke atas Kang gitu kan. Ganda banyak. Pan eta masak nyampah. Ya gitu. Bagi barang dahar maksudna. Jadi didominasi ibu-ibu muda Kang hari ini yang memang produktif di rumah, apalagi kan hari ini zamannya take away-nya Kang ya. Beli makanan teh Ya, via ya. ojek online, dibungkus ke rumah, apalagi kalau yang minuman-minuman cup itu tuh ya. Iya. Nah, itu kan jangan dibuang. Hari ini kumpulin aja di rumah, udah 1 kilo di orderin aja di aplikasi Kenainya Pointras. dikerasa-kerasa gitu Nggak ge nya. apa-apa. Nu penting mah 1 Nggak kilo apa-apa. we nya. Ini 1 kilo. Toh didaur ulang ya, Bah. Iya. Betul. Diajar. Urang pan diruncak Dirajatkeun deui. Iya, digiling lagi gitu. Keren dia mah obrolan teh. Maksudnya Jadi duit tuh mah. Insya Allah. insya Allah bener. betul, betul. Nah, Terus ada yang bisa disampaikan Kang untuk Point Trust ini, kelebihan-kelebihan atau manfaat-manfaatnya dari Iya. Point Trust ini? baik, kita punya 5 kelebihan Kang. Yang pertama di sisi edukasi. Masyarakat hari ini kalau kami melihat di fenomena keseharian itu nggak ada punish and reward. Teu aya penghargaan, nu seueur hukuman Kang ya lamun micin sampah sembarangan, sok Iya, di iya. push up gitu. Nah, hari ini kami coba mengedukasi masyarakat dengan reward. Diburuhan, langsung karasa gitu. Saya kerasanya ku pribadi saya sendiri oge dititah ka warungnya, diburuhan gaspol langsung ya gitu. Atau Hari ini coba Point Trust memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memilah sampah, maka sampah itu punya nilai ekonomis daripada digebrus di dapur gitunya, nu baseuh nu garing digebrus. Coba pilah dari rumah. Kemudian yang kedua poinnya adalah memberikan reward itu tadi. Ada beberapa program yang hari ini juga mungkin sudah lazim dan umum terdengar di masyarakat adalah bank sampah. Bank sampah apa bedanya dengan Point Trust? Secara ruang lingkup pekerjaan sama, ngumpulin Iya, sampah iya. dan kemudian dibayar. Cuman di masalah rewardnya itu ada yang akumulatif Kang, sebulan sekian bulan baru bisa dicairkan. Nah, hari ini Point Trust begitu hari itu transaksi dan hari itu mau dicairkan saldo langsung masuk. bisa. Gitu. Saldo masuk. Nggak gitu. harus nunggu sebulan, 2 bulan atau setahun mungkin gitu ya, kalau dibagiin secara tahunan mah jika arisan daging muridnya gitu ya, lebaran kakarak bisa ngadar daging gitu ya. Yang kedua adalah memberikan reward itu tadi setelah mengedukasi memilah sampah di rumah. Yang ketiga adalah memberikan ruang untuk lapangan pekerjaan baru. Iya, Karena betul. Mitra Point Trust hari ini juga kan direkrut dari masyarakat Kota Sukabumi. Begitu atau Kabupaten Sukabumi. Ruang lingkup kerja aplikasi kita ini per desa Kang, atau per kelurahan kalau di Kota Sukabumi. Istilah desa dan kelurahan gitu ada sedikit berbeda. Per kelurahan kalau di Kota Sukabumi. Jadi satu kelurahan ini punya potensi rata-rata 3 sampai 5.000 jiwa Kang. Kami menghitung katakanlah 3.000 saja satu kelurahan di Kota Sukabumi.
Kemudian mitranya kami ambil maksimal 5 saja Heeh. di satu kelurahan tersebut. Bayangkan dari 3.000 bagi 50%-nya aja gitu, bagi 2 sudah 1.500 orang pengguna kalau sudah nanti semuanya terbentuk secara ideal downloadernya. Itu kan juga bakalan jadi nambahin penghasilan banget tuh buat mitra. Yang hari ini terjadi di luar fenomena ojek online katanya sudah tak segacor dulu lagi gitu kan. Iya, Nah, gacor. karena banyak pesaing hari ini yang kuning, yang hijau lagi Nah, banyak gitu ya. gitulah Dan lain mereka, sebagainya gitu ya. gitu. Burung gaya no. Anu bodoh ya gitu ya. Rupa-rupa warnanya lah hari ini yang ada di Kota Sukabumi. Nah, kami coba membatasi jumlah mitra Point Trust itu ketika memberikan lapangan pekerjaan. Bayangkan saja dari misal 7 kecamatan ada berapa desa, kalikan 5 saja itu kan sudah berkontribusi untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Betul. Yang keempat nih adalah memberikan juga lapangan atau ruang terbuka hijau lebih banyak. Nih contoh ruang terbuka hijau di kota adalah Lapang Merdeka. Fenomena hari ini yang saya rasakan ketika sebelum-sebelumnya ini dilarang untuk jogging atau lari pagi, Sampah itu terea. sama teh ayah we gitu. Kamu kan sempat jadi pasar kaget ya. Iya. Ah, Dulu. Komo Dulu eta mah. pernah. gitu. Pernah. Nah, kesini sebelum kasus COVID ini melanda, sempat jogging Kang. Saya kan minum air mineral nih, AMDK air minum dalam kemasan. Ketika mau buang kemasannya itu, si sampah nate tong sampah nate bolong. Nah, berarti kan dipicen teh sarua we ngeplos kene. Gitu. Nah, artinya kalau misalkan ini terintegrasi dengan program Point Trust, wah, iya duit ya gitu. Mal mungkin dipicen di kantongan kan bisa jadi. Gitu kan ya, si botol itu. Nah, itu juga memberikan dengan apa yang dimaksud membuka ruang Hijau. terbuka lebih banyak itu lebih bersih aja gitu. Iya, jelas. Apa yang jelas. sudah hari ini coba pemerintah bangun untuk berekspresi, untuk berekreasi, tapi balik lagi kepada orientasi dan pemikiran kitanya. Karena memang mau tidak mau dari kecil teh dididik, didoktrin waktu SD, buanglah sampah, Pada buanglah tempatnya. sampah pada tempatnya. Jadi setelah dibuang tuh udah aja kayak nggak ngerasa dosa. Padahal harus hari ini coba dirubah segmentasi pemikiran kita, paradigma kita, yuk diolah, yuk diolah, yuk diolah, yuk dipilah gitu. Jadi artinya ketika membuang sampah itu punya nilai ekonomis. Wah, paham nih, ada nilai ekonomisnya. Karena taskeun ah. Tah, karena taskeun. Kan jadi seperti itu. Lebih baik seperti itu, tidak mengotori. Nah, yang kelima keunggulan lainnya adalah yang paling terakhir dari semua poin 1, 2, 3, 4 ini adalah menjadi budaya Kang di masyarakat. Masyarakatnya jadi terbiasa jeung karena bersih teh resep we gitu nya. Ya, jauh tina Gitu. penyakit ongko. Nah, gitu. Teu kaur ningali botol ngagoler teh enak mah sikat gitu nya. Japuk. Kenapa jadi curantol? Curan Carian botol, bukan enak. bukan curan rek lagi kayaknya. Enak mah koreknya bisa disikat dah, bisa jadi diolah ulang. Itu kelebihan kita yang bisa kita coba sampaikan hari ini, mudah-mudahan Amin, 5 poin ini bisa berjalan walaupun memang penuh perjuangan Kang. Oh harus. Iya, biar paten di atas terus nantinya. Wayahna Ketika eta di mah. atas bisa terus paten dengan perjuangan. Amin. Itu ai instan mah biasanya sok sakedeung. Mie eta mah. Soalnya nggak ada mie instan dah mali lah eungapna. Lapar deui. Sungguh sangat satu menarik ya untuk kali ini perbincangan kita. Di samping kita mendapatkan wawasan juga, kita mendapatkan pengetahuan juga, mendapatkan ide untuk mendapatkan uang juga Ya, sebenarnya. membuka lowongan pekerjaan, lapangan Juga pekerjaan. mau, Jelas. Ya untuk Baraya yang ingin menjadi mitra silakan Ya, ke call center aja. di Iya. call center atau pertama kalau penasaran silakan kepoin IG-nya, YouTube channelnya, apa terus Facebooknya. websitenya, Facebook. Facebook. Ya sudah lengkap di Point Trust. Kalian bisa menghasilkan sesuatu dari sampah. Jelas, Bah. Peluang ekonominya jelas ya. Jadi user dan jadi mitra. Betul. Betul ya? Betul, begitu. Jadi user dan jadi mitra juga bisa kan ya langsung. Nah, hari ini kalau satu orang nih, satu individu mendaftar sebagai mitra juga sebagai user itu nggak bisa Kang. Oh nggak bisa. Gitu. Oh, bisa. Nanti dikhawatirkan ada order manipulatif. Ya. Nah, jadi kalau dalam satu rumah saya sebagai kepala keluarga ya minimal istri saya sebagai usernya. Kalau saya bertindak sebagai mitra. Titipkan begitu. babah Bisa. numpah. Berarti dua aplikasi gitu ya. Dua aplikasi atau dalam satu komunitas. Contoh satu komunitas, organisasi, kemudian boleh itu corporate dan lain sebagainya.
Pointras juga punya 2 segmentasi. Yang pertama adalah user rumahan, ya ibu-ibu rumah tangga, kemudian masyarakat pada umumnya di perum atau di pedesaan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah segmen corporate, Kang. Begitu. Community ya. Hari ini juga kan komunitas yang peduli terhadap lingkungan banyak. Gitu. Contoh saja kami kemarin ada event di PD Salimah, Kota Sukabumi, itu ngadain event donasi sedekah sampah untuk Palestina, Kang. Dapat 2,5 kintal, Kang, dari para kadernya bawa sampah anorganik dari rumahnya. Ada yang jelantah, ada yang kardus, plastik bekas dan lain sebagainya. Hasil transaksi di Pointras, mereka daftarkan dulu PD Salimah Kota Sukabumi di akunnya itu Dan sebagai user, ya. begitu. Dan pengurusnya sebagai mitranya. Jadi double pendapatannya hari itu. Ya, mitra juga nanti mendapatkan hasil dari transaksi para kadernya dan anggotanya. Dan itu bisa untuk roda organisasi, Kang. Hari ini juga harus terbuka dengan jelas ya. Organisasi tanpa bensin tuh nggak bisa jalan, Kang ya. Didorong. Ya minimal divisi sampah. Divisi Gitu. dalapan berarti nya. Terus fenomena yang menarik hari ini adalah UMKM kuliner, Kang. Kopi shop dan resto di Kota Sukabumi kan menjamur pisan ya. Oh iya itu. Apakah itu tidak menghasilkan sampah? Betul. Nah, hari ini bagaimana pemerintah bisa coba mengelola dengan yaitu tadi di TPA ya. Pointras hadir hari ini langsung menyentuh para owner atau dalam komunitasnya ada, Kang ya gitu, Kang. Komunitas pecinta kopi, tubruk dan lain sebagainya gitu. Menyentuh pun juga langsung ke ownernya gitu. Yang hari ini sudah bermitra dengan kami yang paling awal sekali ikut ketika kami April launching itu Kopi Bumi, Kang. Oh iya. Kafe Kopi Bumi yang ada di wilayah Kecamatan Kadudampit. Iya betul. Itu kurang lebih sudah 3 bulan ya berjalan dari mulai April, dan kami beri penghargaan bahwa Kopi Bumi sebagai kopi shop yang ramah lingkungan, kan. Gitu. Karena kalau mau berbagi lebih jauh lagi, ketika sampah anorganik ini tidak didaur ulang atau tidak diselesaikan dengan cara yang baik, maka setiap 1 kilogram sampah anorganik itu akan meninggalkan jejak karbon 1,6 kilogram, Kang. Jadi efek jejak karbon ini berpengaruh terhadap perubahan cuaca atau iklim, Kang. Yang hari ini kalau hujan, aya anginan, Kang ya. Aya esan gitunya. Itu kan juga dampak dari sampah salah satunya. Akang lulusan geografi apa lulusan sampah ya sebenarnya? Abi pituin asli Amik Akpar CBI, Kang. Warung Adang. Tak kuliah didinya ameh jadi duit. Jadi segala nyaho lah mau. Iya benar. Ini bermanfaat banget. Waktu juga nyoba. Siap. Hatur nuhun Kang Adin. Sami-sami, Bah. Informasinya sungguh sangat manfaat. Semoga Baraya Widal semua bisa ikut serta dalam program Pointras ini. Siap. Pointras sendiri semoga apa yang dicita-citakan, apa yang ditujukan terlaksana semua. Amin, Kang. Semoga produk dari Sukabumi ini menjadi go internasional lah. Amin, Kang. Minimal go nasional lah, se-Indonesia. Indonesia. Kita punya slogan dari Sukabumi untuk Indonesia, Kang. Wih, keren, ngangkat Sukabumi ya, ngangkat pisan ya, mah. Untuk Baraya Widal, sebenarnya pengen lama-lama kita ngobrol karena masih banyak masih banyak pertanyaan sebenarnya. Tapi karena waktu biasa kekuatan upload kita tidak bisa melebihi dari 1 jam. Siap. Jadi biar nanti kita ada sesi kedua. Biar diundang lagi. Mangga. Siap. Tidak lupa acara ini didukung sepenuhnya oleh siapa lo? Oleh Mutiaro, air mineral kesehatan untuk Anda. Ini nih Mutiaro, Kang ya yang tadi ya. Ini air minum reverse osmosis, murni tanpa zat padat terlarut, sangat bermanfaat bagi organ tubuh, Kang. Siap. Nah, yang mau order ya Mbahnya, yang order. minat pesan ini buat kesehatannya bisa hubungin Rian Bungsu di WA 0856 9299 5004. Mutiaro minuman kesehatan untuk Anda. Juga ada Butik Ban, toko ban terlengkap di Sukabumi dengan kualitas premium. Tersedia bermacam-macam merek ban yang berkualitas yang pastinya sangat cocok untuk kendaraan kalian. Kalau pengen datang ke toko Butik Ban, silahkan datang ke Jalan Raya Cisaat nomor 28 Sukabumi, atau kepoin Instagramnya di @butik_ban28 dan di Facebooknya Butik Ban. Butik Ban, the best
Tires. Bener, the best of the band. The best of tires. Masih ada bah Siap. Citra Askanadia Putri Furniture. Furniture. Sorry. Nah, alamatnya di Jalan Pelabuhan buat teman-teman yang mau ngedesain kursi, lemari dan segala macam. Ini bisa langsung kontak ke Instagramnya Citra_Askanadia_F. Nah, itu keren. Citra Askanadia Furniture menyediakan segala furnitur rumah Anda. bener. Tidak lupa ada lagi bakso Kangguru. Nah, Bagi itu kalian pencinta kuliner khususnya bakso, silakan datang ke bakso Kangguru Minimal. yang berada di ya, minimal teh papanya kangguru basona we. Basona ya. Bakso Kangguru yang ada di Kramat ya, Jalan Kramat. Di sana dekat STKIP Iya benar. PGRI. Betul banget. Bakso satu-satunya bakso yang bulat. Emang lain gitu. Aya nu pas aginya kayaknya. Aya. Sina baruleun. Dan Baraya Widal Podcast ini terselenggara atas kerjasama dari atau persembahan dari Widal Group Company yang terdiri dari Lucky Kamera, TA Record, GRT Variasi dan BCC Manajemen. diproduksi oleh Widal Kreatif Media. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Baraya Widal Podcast berikutnya. Saya Ambul Widal. Saya Wik TA Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal.